Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kemudian menjawab pertanyaan selanjutnya dari saudara kita yang lainnya, mengapa pemimpin negara atau pemerintahan tidak boleh ziarah Sunan Kudus? Kabar mengenai hal ini sebenarnya bukan kabar baru. Sudah sejak lama keyakinan semacam ini ada di Nusantara. Jadi ketika ada pemimpin yang lengser atau dimakzulkan, itu biasanya dihubung-hubungkan dengan proses perjalanan beliau ketika berada di daerah Kudus. Dahulu ada kisah bahwasanya Romo Yai Abdurrahman Wahid ataupun lebih dikenal dengan Gus Dur, beliau itu ketika dalam masa pemerintahannya, seingat saya pernah datang di Pondok Jekulo, sebutannya Pondok Bareng. Lah Pondok Bareng ataupun Pondok Jekulo ini kawasannya berada di daerah Kudus. Ada yang menyatakan bahwasanya ketika pemimpin datang ke Kudus, maka hal ini akan melengsarkan jabatannya. Hal ini dikaitkan dengan kisah dari guru-guru kita Kanjeng Sunan Kudus, yang mana dalam kisahnya tidak berhasil menjadikan muridnya naik tahta di pemerintahan Demak ataupun kerajaan Demak pada waktu itu. Karena akhirnya yang mampu menaikkan tahta di pemerintahan yaitu Kanjeng Sunan Kalijogo, berhasil mewujudkan kerajaan Pajang yang dipimpin oleh Sultan Hadiwijoyo. Keyakinan inilah yang akhirnya menjadi kisah tersendiri hingga turun-temurun sampailah kepada diri kita. Keyakinan-keyakinan semacam ini tidak bisa dihilangkan begitu saja di bumi Nusantara. Keyakinan-keyakinan semacam ini saya yakin bukan hanya terjadi di daerah Kudus saja. Di daerah-daerah lainnya juga ada keyakinan semacam itu. Tapi yang pastinya bahwasanya guru-guru kita memang secara jasad itu dapat dikatakan sudah meninggal. Namun secara ruhaniah beliau ini senantiasa hadir untuk mendoakan diri kita ketika kita ini sebagai putu, sebagai murid. Putu ini yang dimaksudkan bukan putu secara jalur nasab, bukan, namun sebagai putu yaitu yang nguri-nguri meneruskan muamalah amalan dari guru-guru kita. Karena zaman sekarang sudah banyak sekali, apalagi di generasi Gen Z semacam ini, sudah lupa dengan tata laku ziarah. Disuruh untuk membaca hadroh ini ternyata tidak bisa. Padahal untuk orang Jepara, Kudus, Pati, Demak, yang namanya tahlilan itu merupakan tradisi umum yang ada di masyarakat. Jadi kalau tidak bisa hadroh ya ini cukup memalukan. Kembali lagi ke
masalah kepemimpinan. Untuk hal ini secara spiritual merupakan bagian dari keyakinan yang muncul secara turun-temurun, dan keyakinan semacam ini masih dipegang sampai sekarang. Karena beberapa kejadian yang ada, bahwasanya terjadinya pertempuran antar saudara. Aslinya kan semacam itu. Kemudian hingga akhirnya, singkat kisahnya, Haryo Panangsang ini mangkat, meninggal. Kemudian akhirnya yang naik tahta yaitu Sultan Hadiwijoyo, yang akhirnya kerajaannya ini dipindahkan ke Pajang. Dari kisah-kisah inilah kemudian para pemimpin yang berada di luar kota khususnya itu tidak berani datang ke Kudus karena dikhawatirkan nanti akan lengser, semacam itu.